Halo pemirsa, kembali di dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dan kali ini saya akan sapa untuk narasumber yang sudah hadir karena kita akan berbincang seputar bagaimana sih masalah-masalah anak muda sekarang terkait dunia internet yang makin marak terjadi, dan kita akan fokus terhadap provinsi kita tercinta yaitu Jawa Tengah. Saya akan sapa yang sudah hadir, yang sekarang ada Kak Rey dari Pilar PKBI Provinsi Jawa Tengah. Halo Kak Rey, apa kabar? Baik Kak, hari ini gimana? Alhamdulillah sehat. Dan tentu saja yang kedua, ini waduh senang sekali ya, topiknya itu berkaitan banget loh dengan narasumber kita, ada Mas Rizky Iskandar Muda. Siap, Kak. Karena namanya muda-muda terus dong ya. Harus terlalu muda dong. Harus terlalu muda. Pasti muda. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya, Mbak? Alhamdulillah Harus sehat terus berarti dong. Iya dong. Iya, dan topik kita menarik sekali, dan untuk Anda generasi muda ini perlu banget ya untuk disimak, dan nanti akan kita elaborasi sebetulnya masalah apa sih yang terjadi di Jawa Tengah dan bagaimana kita bersama menyikapi hal ini. Oke, yang pertama ke Kak Rey dulu. Kak Rey ini kan urusannya anak-anak muda ya di Jawa Tengah, di Kota Semarang, di mana-mana gitu ya. Nah, kalau yang terjadi selama ini Kak Rey, kita kan prihatin ya selaku orang tua dan juga teman-teman gitu kan, kadang-kadang wah anak-anak itu kalau diminta coba dek mandi gitu ya, nanti gitu, nonton nanti sampai lo ini udah asar sampai maghrib tetap nanti, nggak taunya asik scrolling media sosial. Nah, bisa diceritakan apa yang sudah dialami dari Pilar PKBI sendiri terkait masalah-masalah yang berhubungan dengan hal ini? Oke, sebelumnya kalau di Pilar PKBI itu kan memang kami mendampinginya teman-teman remaja usia 10 sampai 24 tahun yang belum menikah. Jadi terfokusnya di situ saja. Nah, selama ini gitu ya, di kami itu ada layanan namanya konseling sobat sambat, itu konseling ramah remaja alias gratis. Jadi siapapun boleh mengakses. Nah, kebetulan sekali saya adalah koordinator yang mengatur konseling tersebut. Sejauh ini konseling yang paling sering diakses gitu ya, itu terkait soal teman-teman ini menjadi sulit sekali konsentrasi gitu. Spend time-nya untuk konsentrasi itu jadi lebih sedikit. Yang tadinya mungkin mereka suka nonton film 1 jam 2 jam, sekarang bosenan, udah nggak suka bioskop gitu. Habis itu ada lagi mereka lagi ngerjain sesuatu nggak bisa fokus, akhirnya malah ke distract sama yang lain, sama notif misalnya kayak gitu. Nah, ternyata ketika kita tarik lagi gitu ya, itu dipengaruhi oleh media sosial. Apalagi kita sekarang sering banget kan reels ya, video paling 15 detik 10 detik udah ganti-ganti. Nah, itu menjadi concern baru kita. Apalagi juga melalui media sosial ini, karena kami adalah lembaga yang berfokus di kesehatan seksual reproduksi gitu ya, kami juga sering sekali menangani kasus di mana teman-teman remaja di Provinsi Jawa Tengah khususnya itu mengalami kekerasan berbasis online, KBGO, kekerasan gender berbasis online. Jadi biasanya terkena revenge porn gitu ya, diancam, nanti video atau foto asusila akan disebarkan oleh mantan pacarnya gitu-gitu sih. Agak mengerikan saat ini. Seiring bertambahnya usia, kita harus mengakui kalau di keluarga itu kita jarang dapat apresiasi yang baik. Misalnya gini, dulu kita waktu masih kecil gitu ya, bisa jalan 1-2 langkah itu tuh udah langsung wah keren banget gitu ya, gitu kan. Tapi sekarang rasanya kita udah bisa dapat nilai bagus gitu, kok nggak dapat apresiasi yang sama gitu ya. Nah, ada rasa kehilangan dari situ. Dari situ akhirnya remaja itu punya kecenderungan untuk menarik diri dari keluarganya sendiri. Anak merasa tidak diapresiasi kembali. Nah, jadi mereka carilah tempat lain. Mereka tetap butuh ruang aman, tempat yang menurut mereka bisa memahami. Nah, sayangnya kemudian kalau tidak dikontrol, tempat ini yang mereka tuju adalah sosial media. Oke, saya ke Mas Rizky nih. Ini Mas Rizky kan di tengah-tengah ya, karena perwakilan rakyat juga gitu kan, anak muda juga. Nah, tadi apa yang disampaikan Kak Rey nih, gimana Mas Rizky menanggapi hal itu? Jadi menurut saya sangat pribadi, secara pribadi pun ini betul apa yang disampaikan oleh Kak Ari juga. Media sosial itu sekarang sering menjadi tempat pelarian anak-anak muda juga. Karena kita dirasa di media sosial itu kan banyak orang berkumpul ya, berbagai macam elemen masyarakat, latar belakangnya dan juga hobinya juga ada yang sama dengan anak muda yang
menjadikan sosial media sebagai tempat pelarian juga. Jadi memang betul anak sekarang itu ya tidak jauh-jauh memang dari media sosial itu. Maka memang kontrol dalam mereka bermedia sosial itu sebetulnya perlu ditekankan juga. Karena kita tahu media sosial itu kan ruangan yang sama sekali tidak bisa dibendung. Sama sekali tidak bisa dibendung. Jadi ketika anak itu sudah masuk ke ruangan itu, nanti akan ada faktor kecanduan gitu kan. Tadi yang sampaikan oleh Kak Ari juga tadi menyampaikan mereka jadi nggak suka nonton bioskop karena filmnya lama gitu kan, hanya terpaku pada satu layar 1 jam lebih, bahkan 2 jam 3 jam. Sedangkan setiap hari mereka itu menonton konten-kontennya di TikTok ataupun Shorts atau Instagram Reels itu kan mereka kontennya hanya 10 detik, 15 detik, 25 detik, bahkan mungkin lama-lama ya 2 menit lah gitu. Itu betul mempengaruhi psikologis anak, sehingga ketika mereka itu sudah sering dengan sosial medianya gitu kan, mereka ketika melakukan kegiatan itu tidak bisa yang betul-betul konsentrasi atau fokus. Betul yang disampaikan, mudah terdistract gitu ya, mudah teralihkan gitu. Dengar notif langsung cekling gitu kan di HP-nya, langsung lari dia cek apa ini gitu kan. Nah itu kan juga salah satu bukti daripada kecanduan itu. Karena tadi ya media sosial itu ruangan yang tidak bisa kita sama sekali bendung. Kita hanya bisa membatasi, dan bahkan pembatasan pun itu butuh mekanisme yang lumayan harus diperhatikan juga. Gitu, karena nanti itu akan mempengaruhi pada mental anak tersebut juga. Jadi saya kira ya pembatasan pada anak-anak muda ataupun anak-anak yang masih di bawah usia untuk bisa bermain media sosial itu sebetulnya merupakan peran penting dari orang tua sendiri. Saya kira orang tua itu merupakan sosok terpenting dalam rangka pengawasan ini. Kalau kita kan di media sosial kan ya semua informasi bisa tersebar ya, baik itu informasi pribadi, baik itu informasi yang bukan sifatnya pribadi ataupun hal-hal umum, bahkan kontennya pun kan tidak terfilter. Nah ini akan menjadi bahaya ketika tadi itu anak-anak malah justru kecanduannya pada konten-konten yang berbau negatif. Kayak gitu, saya kira seperti itu. Iya, kalau kita bicara Jawa Tengah kan luas ya. Nah Pak Mas Rizky ini kan dapilnya Batang, Pekalongan, Pemalang gitu ya. Nah kalau di sana relatif mungkin di daerah beda dengan di kota ya. Apakah juga sudah sedemikian bahaya penggunaan media sosial itu? Kalau disebut bahaya tergantung anak masing-masing sebetulnya ya. Tapi bukti daripada bahaya atau dampak negatif media sosial itu sudah ada buktinya. Sedikit cerita ini saya cerita nggak apa ya. Sedikit cerita, ada satu daerah di dapil saya, Pemalang, saya sebut saja Pemalang. Ini efek sosial media Mbak. Jadi ada anak perempuan, dia masih usianya SMP. SMP kan itu berarti masih usia di bawah umur ya, di bawah umur ya, belum ber-KTP. Anak itu karena sering menonton konten-konten yang dimana itu bukan seharusnya dia tahu pada umur itu. Ya, kita tahu kan ada konten-konten macam-macam. Nah, yang ditonton pada saat itu adalah konten tentang kecantikan atau skincare, beauty care gitu ya. Nah, perempuan ini masih SMP, masih kecil, sekitar usia ya kelas 1 SMP itu, dia nonton konten itu, sering nonton konten itu, dia ngerasa aku kalau pengen cantik aku harus beli skincare ini deh gitu kan. Gitu kan. Aku kalau nggak beli skincare ini aku nggak cantik nih pasti gitu ya, atau gimana. Tapi mohon maaf, pada saat itu kan kita tahu namanya orang itu kan punya kemampuan masing-masing ya. Nah, karena dia itu terlalu memaksakan, dia ingin mendapatkan apa yang dia inginkan ya, tadi skincare itu dia tonton dari media sosial, dia itu mohon maaf ya, jadi orang tuanya itu sampai jadi si anak ini ingin melakukan tindakan kekerasan terhadap ibunya sendiri. Karena si ibunya ini mohon maaf kurang mampu untuk bisa memberikan itu, tapi anaknya itu merasa ya aku harus dapat ini Bu, kalau aku kan pengen cantik Bu, aku butuh ini, aku butuh skincare ini gitu. Jadi karena saking maunya dia gitu kan, saking ngerasa harus ini harus terpenuhi gitu kan, ini merasa dia itu adalah sebuah kebutuhan, jadi tidak melihat keluarganya sendiri atau orang tuanya. Ketika orang tuanya nggak mampu, anaknya malah merasa orang tuanya tidak bisa memberikan anaknya itu skincare tadi itu, anaknya justru malah melakukan tindakan yang sangat tidak bisa dibenarkan. Orang tuanya mau dipukul sebagai macam. Nah ini kan harus jadi atensi gitu ya, harus jadi atensi, bukan hanya dari masyarakat sekitar saja, tapi ini harus jadi atensi pada keseluruhan
baik itu pemerintah ataupun NGO dan juga pastinya peran masyarakat atau orang tua sendiri itu kan juga harus diperhatikan. Jadi sehingga anak-anak itu bisa lebih bijak dalam bermedia sosial. Seperti itu Mbak Sakina. Nah tadi menarik ya bicara tentang regulasi dan lain sebagainya. Di luar itu nanti kita akan bicarakan itu lebih jauh. Nah Kak Rey, di Pilar tadi disebut ada NGO dan lain sebagainya. NGO tentu kerepotan juga kan untuk ngatasin hal ini karena begitu banyaknya jumlah penduduk kita kan. Nah setidaknya begini, kalau untuk pencegahannya itu apa yang selama ini sudah dilakukan dari Pilar? Oke, kalau dari kami memang menyediakan layanan-layanan yang fokusnya di remaja berdaya gitu. Seringkali ketika kita ngomongin soal buat remaja gitu, seolah-olah remaja cuma jadi aksesorisnya aja, jadi data pendukungnya aja. Nah, kami berusaha untuk menyediakan layanan di mana remaja itu bisa berpartisipasi dengan bermakna gitu. Misalnya kayak tadi konseling. Ada layanan konseling. Jadi konseling ini tidak hanya dengan psikolog. Konselingnya ada juga dengan konselor sebaya, konselor remaja. Rasanya kalau aku pun kembali ke masa-masa masih remaja awal gitu ya. Rasa-rasanya kalau misal ngobrol soal permasalahanku ke orang dewasa tuh aku malah jadi dapat banyak judge gitu ya rasanya. Kayak iya rasanya kayak emang gitu kan. Nah melihat dari sini ternyata tidak hanya saya yang merasa seperti itu gitu. Teman-teman remaja yang lain juga merasakan hal yang sama. Nah dari sini kita mencoba nih layanan namanya peer counselor. Jadi teman-teman itu bisa mengakses konseling dengan konselor sebaya seusia mereka gitu. Mereka bisa berdiskusi gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kami tentu melakukan edukasi di sekolah-sekolah gitu ya. Apalagi karena kami memang fokusnya di kesehatan seksual dan reproduksi gitu, kita mengedukasinya ya tentang itu. Dan harus diakui topik case pro ini kan masih tabu ya. Kalau orang Jawa ngomongnya saru, ngomongin kayak gitu saru gitu kan. Nah, kami mengusahakan gimana sih teman-teman tetap bisa mendapatkan informasi case pro yang komprehensif gitu melalui edukasi ini. Nah, sama ternyata kuncinya adalah memberdayakan remaja. Maka edukasi yang kita lakukan itu dilakukan oleh remaja juga. Jadi kita melatih peer educator gitu ya di sekolah-sekolah. Udah ada beberapa di Kota Semarang khususnya gitu. Kalau boleh ambil gitu ya, salah satunya ada di SMP Negeri 22 Semarang. Di situ sudah terbentuk peer educator, peer guidance namanya kalau di sana. Jadi teman-teman peer educator ini selain bertugas untuk menyebarkan informasi yang komprehensif mengenai kesehatan seksual reproduksi, mereka juga menjadi peer counselor. Dari sini kita bisa mengurangi gap antara remaja dengan guru BK yang kelihatannya selalu mengerikan selama ini kalau ngomong guru BK ya. Jadi ketika remaja ada permasalahan, mereka khawatir untuk berbicara dengan guru BK. Nah, setidaknya melalui peer guidance ini, teman-teman tuh tidak takut lagi gitu. Oke, baiklah. Nanti kita lanjut lagi ya. Baik, kita akan break dulu dan akan kami lanjutkan setelah yang satu ini.